Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ines Masito dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas KPI 4D Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai teori komunikasi massa. Nah, yang akan kita paparkan kali ini yaitu ada 5 teori. Nah, yang pertama adalah Technological Determinism Theory, yang kedua yaitu Diffusion of Innovation Theory, yang ketiga yaitu Uses and Gratification Theory, yang keempat yaitu Agenda Setting Theory, dan yang terakhir yaitu Media Critical Theory. Oke, yang pertama yaitu ada Technological Determinism Theory. Nah, teori ini dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1960. Ide dasar dari teori ini adalah bahwa perubahan yang terjadi pada berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk pula keberadaan manusia itu sendiri. Nah, kemudian dalam teorinya ini, Marshall M.C. Luhan mengemukakan bahwa teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi. Teori ini berusaha menjelaskan bagaimana teknologi, khususnya media, menentukan bagaimana individu dalam masyarakat untuk memikirkan sesuatu dan melakukan tindakan tertentu. Nah, contoh dari teori ini yaitu munculnya smartphone. Nah, yang seharusnya smartphone ini menjadikan sesuatu menjadi mudah, justru smartphone ini malah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Oke, untuk teori yang kedua yaitu ada Diffusion of Innovation Theory. Menurut teori ini, sesuatu yang baru akan menimbulkan keingintahuan masyarakat untuk mengetahuinya. Nah, seseorang yang menemukan hal baru cenderung untuk mensosialisasikan dan menyebarkan kepada orang lain. Contoh dari teori ini yaitu kemajuan sistem pembelajaran. Nah, yang dulunya hanya menggunakan sistem face to face atau sistem tatap muka, nah sekarang sudah menggunakan sistem daring atau online yang biasanya menggunakan Google Classroom atau aplikasi yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada Uses and Gratification Theory. Nah, teori ini dikenalkan pada tahun 1974 oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz. Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Teori ini lebih menekankan pada pendekatan manusiawi dalam melihat media massa. Nah, artinya manusia itu mempunyai otonomi wewenang untuk memperlakukan media. Contoh dari teori ini yaitu ketika seseorang menyukai sebuah sinetron, nah dalam sinetron ini memunculkan adegan sedih atau adegan kejahatan, nah maka seseorang ini akan merasakan kesedihan dan juga merasakan ketegangan yang di adegan sinetron itu. Selanjutnya yaitu agenda setting teori. Nah, teori ini mengatakan bahwa media, khususnya media berita, tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikir, tetapi media tersebut benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media massa selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Nah, media memberikan agenda-agenda melalui pemberitaannya, sedangkan masyarakat mengikutinya. Contoh dari teori ini adalah ketika sebuah media akan menentukan apa yang akan diberitakan. Misalnya, ada pemberitaan tentang banjir, gempa bumi, kemudian virus COVID-19, dan juga kecelakaan. Nah, media ini akan memilih pemberitaan yang sedang hangat. Misalnya saat ini yang sedang hangat adalah pemberitaan tentang virus COVID-19. Nah, media ini akan memberitakan tentang itu. Kemudian media yang lain juga akan mengikutinya. Nah, semua ini merupakan bagian dari agenda setting teori. Yang terakhir yaitu ada media critical theory. Nah, teori ini membangun pertanyaan dan menyediakan alternatif jalan untuk menginterpretasikan hukum sosial media massa.
Menurut teori ini, media tidak boleh hanya memberitakan fakta atau kejadian yang justru memperkuat status quo. Contoh dari teori ini adalah reportase investigasi yang menyebarkan informasi mengenai kasus daging segar palsu di pasaran. Nah, tidak hanya sampai di situ, reportase investigasi juga memberikan informasi mengenai bagaimana cara memilih daging segar asli. Oke teman-teman, itulah 5 teori komunikasi massa yang sudah saya paparkan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.